Kita diskusi tanya jawab. Gitu Ayah dan Bunda, beberapa pertama. Siap, mantap. Karena kita sudah dekat nanti dengan zuhur. Karena waktu zuhur, setelah zuhur itu kan apalagi sudah makan, kata dokter tadi, itu biasanya bergerak adalah bukannya gerakan, tapi adalah matanya bergerak. Tapi menjelang kita masuk nanti kita isi briefing nanti, izinkan nanti kita supaya menyegarkan mata kita, badan kita bersama-sama. Baik, izinkan saya yang diberi amanah Ihsan SPD MPD untuk instruktur hari ini oleh ketua kami Bang Ter Muiz. Saya sebutkan kurikulum PT dari pemerintah kita, yaitu Dr. Zulkarnain MAG, tempat lahir peninjauan Zulkarnaini MAG, tempat lahir peninjauan 21 April 1955. Pekerjaan sekarang pimpinan perguruan tawalib, alamat tinggal di Solo, dengan pendidikan SDN 6 tahun, tawalib 7 tahun, sarjana muda beliau melalui UMSB yang sekarang Sumatera Barat. Lalu sarjana lengkap Fakultas Dakwah, dulu namanya IAIN-IB, yang sekarang nama WIN-IB, S2 WIN Araniri Banda Aceh, S3 beliau di WIN Syahid Jakarta. Riwayat organisasi MN Parapajak, PDN Kabupaten Kota Solo, NTT Sumatera Barat. Riwayat pekerjaan beliau dosen WIN IB Padang dari tahun 1987 sampai baru dekat kemarin ini 2020. Bahkan dari cerita beliau terakhir mengantarkan ketua OMI Sumbar Buya Gusri Kahar menjadi dokter. Jadi mungkin itu beberapa kurikulum PT dari pemateri kita, dan beliau akan menyampaikan kepada kita tentang materi yang sudah diberikan, yaitu Majhad Tarjih Muhammadiyah dan juga implementasi tarjih dan tajdid Muhammadiyah. Maka untuk memperpendek waktu, kepada Bapak Dr. Zulkarnaini MAG kita persilakan dengan segala hormat. Untuk sistem ini waktu kita sampai jam 12.30. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Ketua Umum PWM yang baru, seluruh anggota serta Darul Arkam PWM Sumatera Barat yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita jumpa lagi sekarang dalam materi Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Saya mohon maaf tadi mungkin ada yang kosong dari CV saya. Mungkin ada bapak ibu yang bertanya-tanya dalam hati, itu kekaderan. Ya, kosong itu. Jadi kader saya alamiah saja. Saya dikader secara alamiah melalui pergaulan dekat dan dalam mata kuliah oleh dua orang tokoh yang sangat berjasa cuci otak saya gitu. Itu Pak Hasan Ahmad dan Buya Harun Al-Ma'ani. Jadi apa yang telah beliau sampaikan sampai hari ini memang lengket dan bersemi dan subur dalam diri pribadi saya. Kemana-mana dalam acara-acara forum-forum nasional, saya memang bangga menyebut wa ana minal Muhammadiyyin. Sampai-sampai di S3 dulu di mes, dulu ada mes khusus untuk
para S2 dan S3, ada banyak dari NU, banyak dari Tarbiyah Sumatera Barat, banyak ada pula dari Wasliyah. Pernah kami itu 3 itu unsur ya dalam satu mes. Sekali sholat subuh, kalau saya jadi imam tanpa kunut. Tapi kalau kawan-kawan ya misalnya Ramli Abdul Wahid dari Sumatera Utara sekarang sudah almarhum pakai kunut. Kalau Pak Makmur Sarif pakai kunut, saya tidak. Cuma ketika Ramli Abdul Wahid jadi imam, beliau berkunut, semua angkat tangan kecuali saya. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya Pak Makmur Sarif tak tahan. Ya, apa kata beliau? Dia menepu paha saya, menampak mana Muhammadiyah mahasnya. Tak berubah, menampak mana Muhammadiyah. Baiklah, apunalah bari memakai tangan. Ketika orang kulit tadi, harusnya aku yang bertanya udah. Aku ke tangan. Ayo, itu kan doa. Kan alasannya doa ini lah suatu kesakitan aja. Bukan saya mau ini. Nanti Allah mahdina, nanti ini dah. Lalunya beliau ya. Nah, jadi maaf, aku tidak berani ya katakan kalau tidak basuh dia bodoh dalilnya. Ikulah videonya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam beribadah itu memang sangat hati-hati. Akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Kenapa baca ini? Kenapa lakukan ini? Terutama ya kalangan yang ulamanya, terutama kita akan dicontoh orang, akan diikuti orang. Jadi semua yang diucapkan, semua yang lakukan, saya kalau tidak ketemu dalilnya, saya tidak berani. Takut nanti, apalagi menyebut-nyebut sunnah. Kita akan dihadapkan nanti dengan Rasulullah. Nah, jadi ini contohnya. Nah, saya sebagai warga Muhammadiyah kemana-mana, ya. Tapi juga ketika sidang munakasah, sekali sidang munakasah S2, ketika itu kira-kira 2 bulan menjelang Ramadan di Padang. Apa komentar salah seorang temuji keluar di koran bahwa Muhammadiyah telah mengumumkan kapan jatuhnya Ramadan. Lagi-lagi dengan Pak Makmur Sarif. Wah, Allah Muhammadiyah bawa 2 bulan lagi Rasulullah mengumumkan. Jadi beliau itu kenapa menjelaskan di depan umum. Tidak bisa saya tahan ya. Apa bedanya dengan sholat? Sholat jangankan 2 bulan lagi, 100 tahun lagi udah. Sebenarnya kan ada kemiripannya. Melihat bulan, melihat matahari saja, itu saja. Kalau untuk puasa melihat bulan, untuk sholat melihat matahari. Mana ada orang melihat fajar subuh untuk sholat subuh? Kenapa berjalan saja? Ke jadwal yang sudah diatur. Alhamdulillah beliau diamin. Jadi begitulah. Saya sejak dibina oleh 2 orang tokoh terkenal itu, alhamdulillah sampai hari ini masih bangga sebagai warga Muhammadiyah. Baik, manhaj tarjih. Ini ada yang perlu saya sampaikan. Pengalaman ini sebelum sampai ke isi. Pengalaman saya sejak bergelut, berputar di dalam tarjih dan membaca putusan tarjih yang jauh lebih duluan dari saya. Apa itu? Semuanya berkembang.
semuanya berkembang. Ini tidak tetap ya, berkembang, termasuk apa itu tarjih. Nah, saya baca informasi dari tokoh-tokoh ulama tarjih, termasuk dari Pak Samsul Anwar dan sejumlah tokoh lainnya, bahwa memang awal-awalnya tarjih itu sesuai dengan namanya. Ya, menguatkan, memilih yang terkuat atau menguatkan salah satu di antara riwayat, di antara kaul yang ada untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan pegangan. Itu awal-awalnya begitu. Tapi sekarang tarjih itu tidak lagi sebatas arti etimologisnya. Tarjih sudah punya arti terminologis yang dibikin oleh ulama tarjih sendiri. Jadi kalau ditanya ke ulama-ulama yang bukan Muhammadiyah, bukan Indonesia, tarjih itu masih berputar di antara dua. Pertama, tarjih itu berurusan dengan ta'arudul adillah. Itu salah satu proses ijtihad ya, ketika berhadapan dengan perbenturan di antara dalil-dalil yang ada, bagaimana menyelesaikan. Salah satu caranya adalah tarjih, memilih yang terkuat. Dalil yang terkuat diambil, terkuatnya itu dilihat dari berbagai sisi. Yang tidak kuat bukan berarti salah. Ini perlu untuk kalangan yang bukan fuqaha, bukan usuliyun, ini perlu kita tegaskan. Ketika ada rajih, pasti ada marjuh. Ada yang kuat, ada yang tidak kuat, dan kurang kuat. Yang kuat jangan dianggap salah. Ini saya melihat ada warga Muhammadiyah dengan karakternya sendiri sampai hari ini masih memakai kacamata hitam putih dalam urusan tarjih. Saya alami di forum-forum nasional, termasuk di Purwokerto. Ketika itu saya dengan Ustaz Ridonur, maaf kawan yang dari Sumatera Utara, ini wakil Sumatera. Kami tidak mau begitu, kami satu, pilih salah satu, bukan dua-duanya benar, saya tidak mau. Atau pengakuan kawan di Sumatera Utara. Ini misalnya ada riwayat sama-sama sahih, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan tentang macam-macam model-model bentuk-bentuk ibadah. Tarjih mengatakan boleh pilih, ya boleh pilih. Tapi kalau sebetulnya kami tetap, kalau sudah pilih ini yang lain tinggalkan. Ya misalnya soal basmalah. Basmalah antara jahar dan sir. Memang tarjih pusat sudah menyerahkan itu. Dua-duanya. Ya, tarjih mempersilahkan. Mau jahar, mau sir. Demikian juga tentang sholat tarawih. Ya dulu empat sudah seperti sudah pilih. Sekarang sudah ya mau empat, mau dua, silakan. Yang tarjih memang begitu. Tapi ada di antara warga Muhammadiyah yang tidak mau, hanya satu saja. Jadi dilihat dari segi ya makna tarjih itu memang ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Tidak kuat itu artinya lemah, marjuh. Ya, kita contohkan misalnya, kalau kita buka HPT yang pertama, mohon maaf ini ada Ustaz Sobhan yang sudah lama bergelut dengan tarjih ini. Coba kita buka sumber aslinya. Kita masih perlu ya. Ya, ini saya paling nyinyir ya. Ya, kita tidak haram, tidak salah untuk mengutak-atik kalau bisa. Kalau kita melihat ada temuan-temuan yang baru. Misalnya wajah itu kan ada yang riwayat Muslim, ada yang riwayat Abu Daud. Mungkin karena wajah itu yang HPT 1 itu ditetapkan sebelum saya kenal dengan Muhammadiyah, malah mungkin sebelum saya
Ya kenapa tarjih memilih Abu Daud? Kenapa enggak yang Muslim? Coba lihat. Padahal secara umum Rahu Muslim jauh lebih kuat dari Abu Daud. Apa bedanya Rahu Muslim dengan Abu Daud? Kalau Muslim, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Muslim itu sahih Muslim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti sedikit bedanya dengan yang Abu Daud. Di Sahih Muslim, innahu la